wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warida Fitra Nurjana, guru dari TK Aisyah Kradenan. Hari ini saya akan bercerita tentang cerita Nabi Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Masih semangat puasanya hari ini? Masih semangat dong. Semoga anak-anak selalu semangat puasanya. Hari ini Bu Guru mau bercerita. Siapa yang mau mendengarkan ceritanya Bu Guru? Oke, tapi sebelum Bu Guru bercerita, biar kita tambah fokus, diajak Bu Guru tepuk fokus dulu yuk. Tepuk fokus. Dilihat, didengar, diingat, fokus. Sudah siap mendengarkan ceritanya Bu Guru? Oke, hari ini Bu Guru mau cerita tentang Nabi Yunus. Usia di bumi ini sudah semakin tua. Jumlah manusia di bumi juga semakin banyak. Dari masa ke masa, Allah mengutus para nabi dan rasul untuk membimbing manusia. Namun godaan iblis selalu mengajak manusia untuk selalu tidak beriman kepada Allah. Mereka mengajak umat manusia selalu berbuat jahat. Nabi Yunus terlahir di negara Ninawa ini yang selalu menyembah berhala. Anak-anak tahu nggak berhala itu apa? Berhala itu ada patung yang dibuat oleh kaum Ninawa. Kaum Ninawa selalu membuat patung dan menyembah berhala, mengajarkan menyembah berhala ini dari nenek moyang sampai ke cucu-cucu mereka. Wahai anak cucuku, tidak ada pelindung selain dewa kita ini. Nabi Yunus adalah nabi utusan Allah. Dia tidak ikut-ikut menyembah berhala. Dia, Nabi Yunus, selalu beriman dan bertakwa kepada Allah. Nabi Yunus juga selalu berdakwah kepada kaum Ninawa, mengajak mereka untuk menyembah Allah. Namun apa yang terjadi? Kaum Ninawa selalu menertawakan mereka. Kenapa kamu menyembah Allah? Kenapa selalu bilang begitu anak-anak? Kamu saja tidak tahu Tuhanmu itu di mana. Kenapa kamu tetap menyembah Allah? Tapi Nabi Yunus, apakah dia menyerah? Tidak. Setiap hari dia selalu berdakwah, mengajak untuk selalu beriman kepada Allah. Nabi Yunus juga berkata, suatu hari akan terjadi kiamat yang akan menghancurkan dunia dan seisinya. Nabi Yunus juga selalu berkata bahwa adanya surga dan neraka. Neraka bagi mereka yang tidak bertakwa kepada Allah, yang selalu berbuat jahat, dan surga untuk mereka yang selalu beriman kepada Allah. Tapi gimana anak-anak kaum Ninawa ini? Mereka menertawakan, mereka bahkan tidak percaya adanya Allah. Tapi rasa sabar, Nabi Yunus selalu sabar. Walaupun ditertawakan, walaupun diejek-ejek, tapi Nabi Yunus selalu menyebarkan kebaikan. Dia selalu berdakwah, mengajak untuk selalu beriman kepada Allah. Namun anak-anak, suatu ketika Nabi Yunus sangat kecewa, bersedih karena kaumnya tidak mau beriman kepada Allah. Saat itu Nabi Yunus berjalan di tepi pantai. Dia sambil memikirkan kaumnya dan melihat ada sebuah kapal yang sedang sandar dan akan menuju ke negara lain. Dengan bersedih Nabi Yunus berkata, ya Allah, kalau aku meninggalkan kaumku, bagaimana dengan nasib kaumku? Apakah akan bisa beriman kepadamu? Lalu Nabi Yunus mengingat kembali kaumnya yang tidak mau beriman kepada Allah. Setelah itu Nabi Yunus bertekad bulat. Yunus naik ke atas kapal. Lalu kapal itu berjalan menuju
ke negara lain. Di tengah-tengah perjalanan terjadilah badai. Perahu yang dinaiki Nabi Yunus terombang-ambing terkena badai. Nahkoda berkata, ini harus barang-barang yang dirasa tidak perlu harus dibuang di tengah laut. Karena apa, anak-anak? Nah, jika terlalu banyak barang, nanti kapalnya bisa terbalik lalu tenggelam. Jadi nahkoda bersama para penumpang membuang barang-barang yang tidak digunakan atau tidak penting. Setelah itu semua barang sudah dibuang di tengah laut. Apakah sudah selesai badainya, Bu Guru? Belum. Badainya masih terjadi badai di tengah perjalanan. Setelah itu nahkoda membuat kesepakatan kalau harus ada satu penumpang yang dikeluarkan atau dibuang ke tengah laut. Setelah itu nahkoda membuat undian. Nama-nama yang tertera sebagai penumpang kapal ditulis lalu diundi. Undian pertama, tahu nggak siapa yang keluar? Undian pertama yaitu tulisannya Yunus. Siapa yang namanya Yunus? Ayo coba berdiri. Nah, Nabi Yunus sudah berdiri. Undian yang kedua, anak-anak, muncul siapa lagi? Muncul Nabi Yunus lagi. Undi lagi yang ketiga kalinya. Yang keluar siapa lagi? Yang keluar Nabi Yunus lagi. Berarti siapa yang harus diturunkan dari kapal? Nabi Yunus. Dengan berserah diri dan lapang dada, Nabi Yunus terjun ke dalam laut, anak-anak. Setelah itu Nabi Yunus kaget. Di depannya terdapat ikan paus dan langsung melahap Nabi Yunus. Nabi Yunus masuk ke dalam perutnya ikan paus. Ya Allah, aku berada di mana ini? Kok sangat gelap? Nabi Yunus berada di perutnya ikan paus. Apa yang dilakukan Nabi Yunus di dalam perutnya ikan paus, anak-anak? Tahu nggak apa yang dilakukan? Nabi Yunus selalu berzikir dan berdoa kepada Allah agar bisa keluar dari perutnya ikan paus. Setelah itu lama-kelamaan Nabi Yunus selalu berdoa dan berzikir. Allah mendengarkan doanya Nabi Yunus. Setelah itu atas izin Allah Nabi Yunus dikeluarkan dari perutnya ikan paus di tepi pantai. Setelah itu Nabi Yunus badannya terasa lemas karena berhari-hari tidak makan dan tidak minum. Dengan pertolongan Allah juga Allah melindungi Nabi Yunus dari buah labu. Allah menciptakan buah labu di dekat Nabi Yunus. Nabi Yunus dilindungi oleh Allah dengan daunnya buah labu, tidak kedinginan. Kalau kena sinar matahari, Nabi Yunus juga tidak kepanasan. Lambat laun juga buah labu tersebut berbuah dan Nabi Yunus memakan buah labu tersebut agar badannya kembali sehat. Setelah sehat, Nabi Yunus juga teringat akan kaumnya. Dengan berjalan pelan-pelan, Nabi Yunus kembali kepada kaumnya. Nabi Yunus kaget melihat kaumnya yang sekarang beriman kepada Allah. Wahai kaumku, kenapa kamu beriman kepada Allah? Sambil menangis, Nabi Yunus bertanya kepada kaumnya dan kaumnya menjawab, setelah kepergianmu Nabi Yunus, kami mendapatkan azab dari Allah. Jadi kami lalu beriman kepada Allah. Dan anak-anak, setelah itu Nabi Yunus kembali kepada kaumnya dan mereka beriman kepada Allah. Alhamdulillah. Sekian cerita dari Bu Guru, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.